Terima kasih Anda tetap bersama dengan kami. Kalau Anda baru bergabung dengan kami, kita sedang bicara apa yang terjadi di pelabuhan. Buat kita yang sehari-hari nggak ada hubungan sama pelabuhan, ini kesempatan kita untuk menjadi lebih tahu. Mari kita ajak Anda lebih tahu soal perbandingan dwelling time atau waktu tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok, perubahan ya, perbandingannya dari waktu ke waktu. Tadi disebut juga oleh Pak Bambang, ada pre-clearance, ada clearance-nya dan ada post clearance. Jadi ada sebelum kepabeanan, kemudian pabean, lalu setelah pabeanan. Nah, total jumlah harinya di Desember 2014 itu 5,94 hari. Dan paling besar bobotnya itu adalah di pre-clearance-nya. Di Januari 2015, sebulan kemudian adalah 6 hari. Jadi memang kalau dari sisi persentase, sama saja yang paling mendominasi waktu adalah dari sisi pre-clearance. Yang inilah yang diminta diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Baik, sekarang kita mengundang dua narasumber tambahan. Bang Ihsan, ya, ayo Pak. Kita sekarang bicara lebih lengkap, walaupun tadi Pak Bambang juga baru sedikit bicaranya. Selamat malam. Halo. Selamat malam Bapak. Silahkan Bapak di sini Pak. Pak Bambang tadi kan kita baru cerita dikit ya Pak ya soal izin. Jadi kalau buat pengusaha pokoknya kalau udah ada izin ya lancar-lancar aja begitu ya. Tapi itulah yang kemudian ditengarai urusan izin-izin inilah yang kemudian bisa berpotensi ada kasus hukumnya. Nah dalam pengalaman Bapak merasa punya hambatan nggak di situ, dipersulit kah izinnya atau supaya mudah jadi ada hal tertentu yang mesti Bapak siapkan? Ya, bicara masalah perizinan, kita tahu dulu bahwa Kementerian Perdagangan menerbitkan peraturan menteri itu dalam domain di masalah impor. Kita bicara impor ya Pak? Iya, impor. Tapi ketika bicara mengenai masalah teknis itu diserahkan kepada Kementerian Teknis. Sebut saja misalnya mengenai masalah industri, tentu kita akan berhubungan dengan Kementerian Perindustrian. Masalah hortikultura kita harus mendapatkan izin yang disebut RIPH, rekomendasi hortikultura. Masalah makanan minuman kita harus Badan POM dan seterusnya. Yeah. Nah, yang terjadi adalah bahwa adanya importer yang memang belum siap ketika barang itu tiba. Pada saat dia harus mengurus perizinan keluar daripada kelengkapan daripada itu tadi. Tapi jangan lupa sekali lagi adalah izin-izin yang terkait dengan lartas, larangan terbatas. Tujuannya mengapa lartas dulu antara lain adalah untuk melindungi produksi dalam negeri, keamanan dan keamanan pangan dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi di lapangan bahwa barang itu tiba baru diurus gitu. Saya ingin introduksi sedikit, itu saya pandangan secara umum. Tapi jujur tidak berlebihan kiranya kami setiap peraturan menteri manapun ya, tidak satupun anggota kami tercecer mengenai masalah sosialisasi adanya peraturan-peraturan ini tadi. Oke. Jadi dari sisi pengusaha pokoknya mau ikut deh ya pemerintah bikin aturan apa berusaha mengikuti itu. Saya ada ke Pak Karyanto. Pak, per hari ini sebetulnya sudah berapa harikah jadinya dwelling time per hari ini? Laporan dari tim. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bambang. Karena beliau bicara, kalau kami yang bicara mungkin nggak percaya. Jadi yang pertama, dwelling time tadi sudah didefinisikan, mudah sekali. Yang sekarang ditarik-tarik kepada perizinan. Padahal perizinan itu bukan sesuatu yang masuk dalam jalur atau dwelling time itu. Terima kasih Pak Bambang. Yang pertama. Yang kedua, kami di Kemendak itu apa yang disebut SPI, Surat Persetujuan Impor. Dasarnya adalah Kementerian Teknis. Jadi kami di hulu nih. Kami di hulu misalnya ada impor apa misalnya sapi lah. Dari Kementan kasih rekomendasi berapa dan sebagainya. Seperti itulah yang terjadi. Setelah itu semua beres, baru kita terbitkan izin impor. Dan kita juga sudah ya bukan ingin membela diri, sebenarnya sejauh sebelum kericuhan atau kegaduhan seperti ini, Kemendak sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Indikatornya apa? Bisa kami sampaikan di sini misalnya pada tahun 2013 kita mendapat KPK membuat survei integritas.
Yang disurvei itu bukan kami, tapi si customer. Jadi persepsi pengguna layanan begitu ya Pak ya? Itu KPK mendapat nilai 7,28, itu dasar rata-rata. Kemudian 2014 mendapat nilai 7,39, itu pelayanan publik kami. Kemudian ada juga penilaian dari Kementerian Menpan, inisiatif anti korupsi. Kemudian ada dari Ombudsman. Ombudsman itu mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 berhasil mendapatkan predikat kepatuhan tinggi, zona hijau. Jadi memang itu perbaikan ini sudah jalan sejalan dengan kami ada 3 pilar ya di Kemendak itu. Pertama adalah pilar pertama meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri, dan reformasi birokrasi. Jadi yang terjadi pada Dirjen Daglu yang Bapak gantikan itu? Ya, ini tadi sudah disebut oleh Pak Bambang, antara lain sudah disebut. Misalnya, kalau semua importir seperti anggotanya Ginsi, aman kita. Tapi ada beberapa yang mungkin belum ada izinnya, taruh barang. Kemudian anggota kami, staf kami, oknum kami tergoda. Timbullah kolusi yang pada akhirnya ditemukan oleh teman-teman stafnya Pak Arsono ini ada gratifikasi. Tapi by system sudah ada nih seharusnya. Ya. Namun demikian kami kan ditugaskan sebagai Irjen dan PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu langsung membenahi. Baik, Pak gini, buat membuat publik juga paham, kan disebut sama Presiden bahwa kalau perlu nih dirjen dicopot, kalau perlu nih menterinya dicopot. Padahal kan ternyata urusan ini kan nggak cuma satu kementerian kan Pak ya. Pak Erjelino sebagai pimpinan Pelindo menyebutkan bahwa ini ada 8 kementerian, ada ruang koordinasi pada saat itu, tapi cuma ada 2 yang di situ gitu, cuma dari perdagangan sama karantina. Ya gimana mau koordinasi kalau yang harusnya koordinasi aja nggak ada di situ gitu loh Pak. Iya. Komentar Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden marah itu kami pikir wajar dan harus marah. Bayangkan Presiden kepala negara lihat tumpukan kontainer gitu. Saya aja mungkin orang yang ya di bawah agak marah gitu. Kemudian ada juga tadi penempatan di pelabuhan itu yang sepanjang kami ketahui cuma ada CIQS. Jadi Custom, Immigration, Karantina, dan Security. Jadi tidak ada lembaga lain yang boleh di pelabuhan. Kalau kami ditugaskan ke pelabuhan, ke perdagangan, ya siap aja. Kalau perlu kita lolos semua. Tapi nggak boleh, Mbak. Di pelabuhan itu hanya ada CIQS. Baik. Gitu. Kita ke pengembangan kasus ya Pak ya. Ini kan bikin kita, membuat kita jadi merasa, oh ada benernya juga nih yang selama ini dibisik-bisikin gitu, kurang lebih Bang Ihsan kayaknya. Yang kita bisik-bisikin selama ini, kayak di pelabuhan tuh ada anak ini utuh-utuh. Nah ternyata bener nih kejadian, karena teman-teman Bapak ini mengungkap menurut kita, ini mah lagi apes aja gitu. atau apa tanggapan Bapak soal kasus yang terjadi dan pengembangannya? Bapak kok jadi diam Pak? Kepada siapa ini? Kepada Bapak, kepada kepolisian tentunya. Jadi menanggapi arus yang bergerak, situasi yang berkembang di lapangan, kami dari kepolisian bergerak dengan sangat cepat. Kita harus appreciate karena baru kemarin tanggal 27, sekarang ini tanggal 4, sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Nah, ini adalah pergerakan yang cepat dan memang benar ternyata di dalam lingkup pelabuhan, di mana di situ ada awalnya dulu Pak Presiden, bahkan Pak PLT juga sama melihat itu. Saya pun juga tidak suka melihat itu, apalagi seorang presiden. Ya. Tapi dan gini, polisi setelah didalami ternyata memang ada. Memang ada. Tapi polisi sebetulnya mendalami gara-gara presiden marah atau sebelumnya udah diselidiki sama polisi? Iya, dasarnya informasi Pak tentunya ya. Informasi. Kirain kalau presiden nggak marah kan diselidiki. Bukan, laporan informasi itulah yang didalami oleh aparat kepolisian, lahir laporan polisi namanya. Baru dikerjakan, lakukan penyelidikan, kemudian langsung tindakan hukum penggeledahan. Baik. Dan ternyata ditemukan. Apa yang selama ini diduga-duga begitu ya? Mungkin. Yang diselidiki. Kita nanti ke Bang Ihsan. Saya ingin ngajak kita untuk
melihat sudut pandang Mbak Isna juga soal urusan kepelabuhanan gitu ya, yang kita pengennya lebih bagus lah ya, negara yang katanya negara maritim gitu, tapi spiritnya kayaknya belum maritim deh, apalagi kalau kita melihat kondisi di pelabuhan sesaat lagi. Jadi maritim.